Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dengan judul Dosen Bicara Finansial. Saya adalah seorang dosen di sebuah fakultas kedokteran negeri di Indonesia, salah satu FK negeri di Indonesia. Channel ini saya dedikasikan khusus untuk membicarakan tentang segala hal di bidang finansial ya. Saya sendiri bukan ahli finansial ya, saya juga bukan eh, perencana keuangan ya, tapi saya di sini lebih ke sharing ya, sharing tentang bagaimana pengalaman saya dalam mengelola keuangan saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pegawai negeri sipil ya. Untuk video pertama ini, saya akan membawakan topik berupa perencanaan keuangan pribadi atau personal financial planning. Apa sih perencanaan keuangan pribadi itu? Perencanaan keuangan pribadi adalah suatu usaha ya, usaha dalam mengelola keuangan ya, agar kita dapat mewujudkan tujuan keuangan pribadi. Jadi setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda ya, atau financial goal yang berbeda-beda. Dan ini juga tergantung eh, time frame ya. Bisa untuk menciptakan kekayaan ya, kemudian bisa juga pensiun dini ya, bisa juga untuk membeli rumah, kemudian untuk memulai bisnis yang baru atau untuk ke kepentingan rekreasi dan juga misalnya untuk pernikahan. Jadi kita harus sebelum melakukan perencanaan keuangan, ya kita harus menentukan dulu tujuan keuangan kita ini apa. Tujuan jangka pendek kah? Atau tujuan jangka panjang. Misalnya, oh financial goal saya mau membeli sebuah laptop baru. Nah, untuk mewujudkan tujuan ini, maka saya harus mengalokasikan dana ya di suatu saat nanti senilai dengan laptop baru yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membeli MacBook baru seharga 20 juta. Maka untuk mewujudkan eh, financial goal tersebut, saya harus melakukan perencanaan keuangan. Nah, itulah di sini makna dasar dari perencanaan keuangan. Apakah seseorang seperti saya, misalnya seorang pegawai negeri, atau mungkin kalian misalnya seorang mahasiswa atau ibu rumah tangga, tidak perlu atau tidak boleh melakukan perencanaan keuangan? Ya tentu tidak. Meskipun saya sendiri atau kalian bukan seorang manajer investasi, bukan seorang hmm, perencana keuangan, tapi tetap dalam setiap kehidupan kita, kita pasti menginginkan sesuatu ya, menginginkan memiliki tujuan keuangan. Maka tetap kita harus bisa melakukan perencanaan keuangan. Jadi itu inti dari video ini dan mungkin video-video saya selanjutnya. Jadi meskipun kita bukan ahli ekonomi, kita bukan ahli akuntansi, tetapi kita semua harus memiliki kemampuan basic dalam perencanaan keuangan, ya, dalam merencanakan keuangan pribadi kita. Ya, tujuannya adalah untuk memudahkan kita mencapai tujuan keuangan kita, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, apa sih yang akan kita lakukan dalam perencanaan keuangan? Nah, pada dasarnya yang harus kita lakukan adalah menyusun budget atau budgeting, kemudian kita akan mengalokasikan budget tersebut untuk pengeluaran, kemudian kita alokasikan sebagian dana untuk ditabung, ya. Dan setelah itu kalau masih ada sisa, maka kita akan investasikan agar dana yang kita tabung itu tidak berkurang nilainya karena inflasi. Justru akan berkembang, berlipat supaya tujuan investasi kita atau tujuan perencanaan keuangan kita berhasil. Misalnya ingin beli laptop tadi, ya. Jadi kalau saya ingin beli laptop, saya tentukan time frame-nya. Saya ingin beli laptop 20 juta 1 tahun lagi atau 12 bulan lagi. Maka saya akan melakukan budgeting, ya. Kemudian saya menyimpan, ya. Kemudian saya akan eh, apa melakukan usaha-usaha agar saya tidak terlilit utang dan sebagainya ya, dan
Nah, salah satunya adalah melakukan investasi. Sehingga ketika kita investasikan selama 12 bulan ini, yang kalau cuma kita tabung saja misalnya membutuhkan 12 kali ya agar mendapatkan uang 20 juta ya, tapi dengan diinvestasikan bisa jadi lebih cepat. Nah, lalu apa aja sih area-area perencanaan keuangan itu? Jadi yang pertama adalah pemasukan ya. Jadi dalam melakukan perencanaan keuangan, maka tentu kita tidak lepas dari yang namanya pemasukan. Berapa sih income uang yang akan kita terima ya, dalam misalnya 12 bulan ke depan. Nah, income ini bisa jadi misalnya uang saku ya bagi mahasiswa atau bagi pelajar ya. Karena bagi pelajar dan mahasiswa mungkin belum memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan. Tapi ada juga mahasiswa atau pelajar ataupun pekerja seperti saya misalnya yang mendapatkan gaji ya. Jadi saya harus memastikan bahwa dalam 12 bulan ke depan setiap bulannya saya akan mendapatkan gaji. Lalu jika memungkinkan, maka saya juga atau kita semua bisa mengestimasikan atau bisa mengusahakan adanya penghasilan tambahan selain dari pemasukan yang pasti kita terima. Nah, setelah kita memastikan area pemasukan ini, selanjutnya adalah kita harus menentukan atau mengelola area berikutnya, yaitu area pengeluaran. Dari uang yang kita terima, maka berapa sih uang tersebut akan kita keluarkan atau wajib kita keluarkan uang ini. Nah, tujuan pengeluaran ini ya tentu untuk biaya hidup ya, biaya hidup yang dasar supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan pokok fungsi kita. Misalnya pelajar atau mahasiswa ya biaya hidup yang mendukung apa kegiatan belajarnya ya. Selain biaya sandang, pangan ya, kemudian tempat tinggal misalnya kos-kosan ya. Selain itu juga misalnya biaya terkait uang pendidikan ya UKT misalnya atau butuh butuh membeli buku dan itu adalah biaya hidup yang pasti yang bisa dibilang kebutuhan primer. Kalau bagi orang yang sudah bekerja atau berkeluarga, maka kebutuhan primer ini bisa jadi berupa eh, apa kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan rumah tangga dan juga misalnya eh, biaya-biaya tagihan seperti tagihan listrik, tagihan air ya, itu harus kita kelola. Selain itu ada kebutuhan yang lebih sifatnya bukan primer ya, lebih ke sekunder seperti biaya pendidikan ya, biaya pendidikan yang untuk orang lain ya, misalnya untuk anak, biaya pendidikan untuk adik-adik misalnya bagi yang memiliki yang membiayai pendidikan adik-adiknya atau misalnya yang lebih tersier lagi yaitu pengeluaran terkait rekreasi ya misalnya untuk senang-senang dan sebagainya. Nah, kemudian eh, setelah kita memastikan dua area itu, maka area berikutnya adalah yang paling penting, yaitu untuk mewujudkan tujuan finansial kita, yaitu area tabungan dan investasi. Nah, area tabungan ini berupa dana darurat, ya. Jadi dana darurat adalah sebuah dana yang harus kita siapkan setiap bulan, ya, yang itu sudah kita pastikan besarannya, yang hanya akan kita pakai jika terjadi hal-hal yang di luar kebutuhan primer, ya, di luar rekreasi yang memang harus kita keluarkan secara mendesak. Contoh misalnya kita sakit harus butuh beli obat, biaya berobat kalau misalnya kita tidak memiliki asuransi kesehatan. Atau kalau misalnya sepeda motor kita atau mobil kita mengalami kerusakan, maka itu juga masuk dalam dana darurat, ya. Atau misalnya keluarga kita yang mengalami musibah. Nah, selanjutnya selain dana darurat, tabungan juga bisa kita kategorikan sebagai dana yang siaga. Artinya dana siaga ini dana yang akan kita simpan ya dan kita pakai jika ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin kita beli misalnya kita
beli handphone, beli barang baru dan sebagainya. Kalau misalnya kita menginginkan untuk mengalokasikan dana dana selain dana darurat untuk kebutuhan tersier yang lain. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi, maka sisa dari dana yang kita simpan itu alangkah baiknya kita investasikan. Ya. Tujuannya adalah supaya dana yang sudah kita terima dari income kita, ya, yang sudah kita tabung, termasuk dana darurat dan dana uang siaga ini, dan kita simpan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya, nilainya tidak berkurang, ya, karena inflasi. Ya, dengan kita investasikan, selain untuk menjaga nilainya tidak berkurang, kita juga mengharapkan dana tersebut semakin meningkat nilainya. Ya, semakin meningkat artinya misalnya kita punya tabungan sekitar 10 juta. Nah, kalau misalnya inflasi per tahun 5%, maka di tahun berikutnya uang 10 juta ini sebenarnya nilainya berkurang 5%. Kenapa? Karena eh, nilai barang yang bisa kita beli dari uang tersebut di tahun berikutnya itu eh, lebih mahal 5%. Nah, supaya untuk menghindari inflasi ini, maka dengan kita investasikan, maka harapannya dana tabungan kita itu nilainya bertambah. Jadi yang asalnya 10 juta misalnya di tahun berikutnya bertambah katakanlah 10% menjadi 1.100.000 gitu ya. Nah, untuk investasi ini ada banyak macamnya. Ya, ada yang kategori resiko rendah, ada yang resiko menengah dan ada yang resiko tinggi. Tentu semakin tinggi resikonya, potensi returnnya semakin besar. Jadi yang risiko rendah itu returnnya dalam 1 tahun mungkin hanya berapa? Misalnya 3-5%. Contohnya misalnya di deposito atau obligasi. Kalau di menengah mungkin bisa 5-10%. Kalau yang risiko tinggi, di atas 10-12% itu biasanya sudah termasuk risiko tinggi. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu area-areanya, maka apa sih strategi yang harus kita lakukan dalam melakukan perencanaan keuangan? Yang pertama yang pasti adalah kita ketahui pemasukan kita berapa. Ya, per bulan itu fixnya berapa, kalau misalnya potensi meningkat berapa. Setelah kita tahu rata-rata pemasukan kita ya per bulan, kita tetapkan alokasi pengeluaran. Ya, salah satu rumus yang cukup terkenal adalah the 50-30-20 rules. Ya, jadi 50-30-20 itu 50 untuk kebutuhan kebutuhan primer ya, yang memang harus pasti akan kita keluarkan, misalnya makanan, sandang atau papan ya. Terus kemudian 30% adalah kebutuhan yang bersifat sekunder atau tersier ya, misalnya rekreasi, kebutuhan bersenang-senang, makan di luar, misalnya kebutuhan pulsa dan sebagainya. Yang itu sebenarnya uh, kita perlukan, tapi seandainya kalau tidak ada pun sebenarnya kita masih bisa hidup. Ya. Dan sisanya 20% itu adalah untuk tabungan dan investasi. Nah, setelah kita memiliki uh, alokasi budget ini, maka kita harus punya kedisiplinan untuk mematuhinya. Ya. Nah, selanjutnya kita harus mengutamakan dana darurat di awal bulan. Dana darurat ini bisa diambil dari proporsi yang 20 ya. Jadi kita tetapkan misalnya berapa persen? 5% dari penghasilan kita per bulan kita jadikan dana darurat. Kita simpan di suatu tempat rekening yang itu tidak akan kita pakai kecuali ada kebutuhan mendesak yang berupa musibah gitu. Nah, terus selanjutnya ini harus kita alokasikan di awal bulan. Jadi misalnya dapat gaji, katakanlah 4 juta, dana daruratnya misalnya 5%, berarti 200.000 langsung kita simpan, tidak boleh kita pakai. Ya, di awal bulan. Lalu kemudian kita harus mengurangi atau menghilangkan hutang. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai kartu kredit, ya misalnya, atau pinjaman online, ya harus kita hilangkan atau harus kita kurangi secepat-cepatnya. Karena investasi yang paling berharga itu sebenarnya adalah bebas dari hutang. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya kita harus berhutang, harus meminjam, ya pinjamlah sebatas yang mampu kita bayar.
Ya, jadi misalnya kita punya tagihan, kita memutuskan untuk menggunakan kartu kredit ya. Tentu kita harus menggunakan kartu kredit tersebut sesuai dengan rules-rules yang sudah kita tetapkan. Misalnya 50% untuk pembiayaan primer, 30% untuk pembiayaan yang sekunder. Nggak boleh lebih dari itu. Terus kemudian kita buat rencana masa depan kita. Misalnya tahun depan saya ingin memiliki investasi dengan nilai sekian. 5 tahun lagi saya ingin memiliki investasi nilai sekian. 10 tahun lagi saya mungkin sudah bebas secara finansial misalnya. Ya. Nah, kalau kita sudah buat ini, kemudian yang harus kita lakukan berikutnya, salah satunya yang cukup penting adalah kita membeli asuransi kesehatan. Nah, di Indonesia ini enaknya kita bisa memiliki asuransi kesehatan yang terjangkau, yang sangat terjangkau, yaitu dari BPJS. Ya, meskipun pelayanannya ada yang bilang kurang bagus, tapi ya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita bayarkan kan. Jadi selama kita masih memang belum memiliki pendapatan yang besar, maka tetap kita harus memiliki asuransi yang semurah mungkin, yaitu BPJS. Nanti kalau kita sudah memiliki pendapatan yang besar, boleh kita upgrade kelas ataupun membeli asuransi swasta. Ya. Tapi sebelum itu tercapai, tetap kita harus alokasikan asuransi kesehatan yang terjangkau, yang bisa kita jangkau sesuai dengan pendapatan kita. Nah, kemudian ini adalah salah satu algoritma ya, algoritma yang saya buat berdasarkan teori 50 30 20 yang mungkin sedikit saya rubah ya. Jadi eh, saya selalu mengusahakan untuk bisa mematuhi algoritma ini. Jadi dari pemasukan bulanan yang sudah saya terima atau yang sudah saya kalkulasikan ya karena saya sudah bekerja di sektor yang secara secara teori memiliki pendapatan yang kurang lebih sama ya kurang lebih sama tiap bulannya. Dari pendapatan yang saya dapat ini ya kemudian 5% saya alokasikan untuk sodako ya 5% ya bisa 2,5% atau berapa persen terserah terserah kita ya. Nah kemudian 60% saya alokasikan untuk membayar tagihan-tagihan ya entah itu untuk saya pribadi untuk keluarga dan sebagainya. Selanjutnya 10% berikutnya untuk kebutuhan sekunder ya. Dari sini sudah ada sekitar 75%. Berarti sisanya 25% ya. Dari 25% ini 5% kita simpan untuk dana darurat ya, untuk dana darurat. Nah, yang ini akan terus terkumpul setiap bulannya kalau misalnya kita tidak menggunakannya ya. Nah, selanjutnya sisa 20% itu kita masukkan dalam sebuah eh, kolam penampungan atau investment pool kalau saya istilahkan ya. Yang investment pool ini nanti kita bagi menjadi apa? Menjadi eh, kita kita buat untuk investasi ya. Kita buat untuk investasi ya investasinya adalah investasi yang resiko sedang dan resiko tinggi. Yang resiko itu sedang misalnya ada emas ya dan ada reksadana pendapatan tetap ya. Jadi reksadana pendapatan tetap itu seperti deposito ya reksadana yang diletakkan di seperti deposito, surat hutang atau obligasi. Nah, separuhnya dari investment pool ini saya letakkan di eh, apa investasi resiko tinggi. Ya, resiko tinggi. Ya, contohnya misalnya reksadana saham dan juga misalnya di membeli saham secara langsung, saham perusahaan secara langsung. Nah, dari kedua investasi ini tentu jika kita apa jika kita melakukan analisa yang bagus, kita memilih produk investasi yang bagus, tentu secara dalam jangka waktu tertentu ya, tapi mungkin nggak langsung sebulan ya. Misalnya kita diamkan misalnya setahun ya, kemungkinan besar akan mendapatkan profit ya. Dari dua jenis investasi sedang dan tinggi ini ya paling tidak dalam 1 bulan dalam 1 tahun ya bisa mendapatkan 10 sampai 20% profit per tahun ya bukan per bulan ya.
Nah, ini estimasi aja, ya estimasi. Nah, dari profit tersebut kemudian bisa kita masukkan sebagai pendapatan bulanan lagi ya untuk masuk ke dalam siklus ini, atau kalau misalnya ketika sudah cukup besar bisa kita gunakan untuk diversifikasi investasi di properti ya, misalnya di tanah dan rumah kalau misalnya kita belum memiliki tempat tinggal atau kita ingin menyiapkan tempat tinggal buat keluarga kita, misalnya orang tua atau misalnya anak-anak kita nanti. Oke. Jadi itu ya dari saya. Nah, ini adalah referensi ya. Jadi saya memang bukan seorang ahli investasi, saya juga bukan orang sukses yang yang sudah bisa melipat gandakan penghasilan dari investasi ya. Namun saya juga orang yang ingin belajar untuk mengelola keuangan saya secara pribadi, dan saya yang sudah saya sampaikan tadi secara teori saya dapatkan di sumber referensi berikut ini ya, terutama di Investopedia. Oke, tentu saya harap teman-teman sekalian bisa subscribe channel saya yang baru ini, kemudian like, dan jika dirasa berguna, tolong di-share seluas-luasnya. Selanjutnya, saya sudah punya beberapa video, saya sudah menyiapkan beberapa video, baik itu video-video terkait teori-teori dasar tentang keuangan, atau pengalaman-pengalaman saya di berbagai instrumen finansial yang lain seperti kripto, seperti trading, saham, dan sebagainya. Jadi, tunggu video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.